lokal, apakah ada contoh-contoh di lokal Payaman yang sudah pernah mendapatkan kompensasi dari BPJS. Gus Makmun berkaitan orang bunuh diri bisa dapat ganti atau tidak, BAP-nya kayak apa nak bunuh diri itu nanti kan kayak gitu itu, sehingga Baros sudah punya catatan-catatan. Kami persilakan untuk menjawab dua pertanyaan dari bapak-bapak semua. Baik, terima kasih. Yang pertama Pak Raihan ya. Oh anjay, Pak, salam kenal Pak. Saya berasa Kak Rosnya Upin-Ipin ini. Jadi, pertanyaan Bapak yang pertama, adakah contoh kalau saya mau katakan di lingkungannya Payaman, saya tidak tahu secara detail ya Pak ya. Tapi yang jelas di Magelang ini sebenarnya sudah banyak. Kemarin itu yang paling baru yang kita expose itu kejadian supirnya Puri Asri Pak. Supirnya Puri Asri itu saat dia bawa barang ya dari luar untuk keperluan propertinya di Puri Asri, dia berhenti sejenak. Itu di depan Kiai Langgeng, mungkin kalau Anda tahu beritanya. Berhenti, dikira keneknya itu beliau kecapean. Jadi dan tidur ya. Jadi dia merem sampai sekian lama kok nggak bangun-bangun, karena biasanya kan tidur sebentar terus bangun. Nah, sampai dia lari ke Hotel Puri Asri kan deket ya. Balik lagi dia dibangunin gitu kan. Waktu itu sama pihak HRD-nya akhirnya dibangunin, nggak bangun Pak. Karena apa? Beliau sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Gitu. Padahal tidak mengeluh apapun karena itu sempat perjalanan kalau nggak salah dari Jogja atau dari Semarang, itu nggak mengeluh apapun. Hanya beliau tiba-tiba berhenti kemudian tidur. Nah, di kami itu termasuk kecelakaan kerja Pak, namanya meninggal dunia mendadak. Karena pada saat dia aktivitas bekerja terus meninggal dunia dalam waktu kurang dari 24 jam, 1x24 jam ya, itu kita kategorikan kecelakaan kerja. Tapi beda halnya kalau misalnya dia sudah dirawat terus meninggal, bukan saat kerja, itu bukan. Kalau ini saat bekerja tanpa melihat sebab apapun, walaupun mungkin sebenarnya dia udah punya riwayat penyakit jantung, terus saat bekerja dia meninggal, tetap kita kategorikan kecelakaan kerja. Dan kemarin itu dapat santunannya kalau nggak salah sebesar 126 juta. Kemudian tabungan hari tuanya kita kembalikan. Ini termasuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Kalau meninggal sudah jadi peserta, dapatnya apa? 1, santunan kematian. Apakah dia dari program jaminan kecelakaan kerja ya? Ataukah kalau dia meninggal biasa itu dapat yang santunan di jaminan kematian besarnya 42 juta. Tapi bukan berarti dapatnya double Pak. Bukan berarti yang di JKK-nya dapat yang 126, yang JKM-nya dapat 42 juta, enggak. Jadi meninggalnya nanti harus kami bedakan karena kerjakah meninggalnya saat kerja atau meninggalnya saat tidak bekerja. Gitu. Nah, kemudian kalau dia ikut program jaminan hari tua, tabungannya harus kami kembalikan semuanya Pak. Plus pengembangannya kepada ahli warisnya. Tidak ada potongan apapun, tidak ada biaya administrasi. Gitu. Nah, kemudian juga ada, ini tidak meninggal Pak. Kalau yang di informal kemarin itu seorang pekerja bangunan, saat beliau tuh kerjanya di Jogja. Nah, perjalanan pulang nilalahnya itu sudah masuk di jalan kampung ya, itu terjatuh karena menghindari kambing ya. Lucunya pada saat awal itu laporannya dari rumah sakit, Bu ini ada yang kecelakaan kerja tabrakan sama kambing ya. Aduh, tabrakan sama kambing gitu kan. Ternyata dia menghindari kambing, jatuh, dan itu patah tulang habis 10 juta di RST. Nunggu kalau mau di cross check, saya lupa namanya siapa. Beliaunya itu memang peserta kami di program yang bukan penerima upah. Bayangkan kalau dia harus mengeluarkan uang 10 juta gitu, padahal beliau yang nyusahu. Mungkin kalau seperti buruh bangunan kan tergantung lagi ada proyek apa enggak kan gitu. Harian pula bahkan upahnya gitu, itu akan sangat memberatkan. Tapi karena alhamdulillah sudah peserta kamilah yang menanggung
selesai operasi masih belum bisa bekerja, kayaknya waktu itu 1 bulanan. Itu kejadian kalau nggak salah di bulan-bulan September gitu. Saya belum cross check sekarang udah kerja apa belum. Nah, kami yang mengganti penghasilannya selama dia masih masa perawatan dan pengobatan. Dan bayangkan kalau orang patah tulang biasanya butuh fisioterapi, itu pun tidak sebentar. Itu tetap kami yang menanggung sampai dia benar-benar bisa bekerja kembali. Itu Pak. Tapi kalau ditanyakan saya detailnya sudah ada belum ya yang di daerah Payaman, Nyun Sewu, saya belum bisa memberikan datanya Pak. Tapi kalau jenengan mau ngasih waktu, saya coba tanya dulu nih sama tim saya, sama tim pelayanan juga, pernah nggak ya gitu. Tapi kalau nggak salah kalau di lingkungan Nyun Sewu Madrasah itu sudah beberapa kali ada kasus biasanya meninggal dunia gitu. Dan juga memang karena pekerja informal yang terdaftar di program kami belum banyak Pak, masih sedikit sekali, baik kota maupun kabupaten itu baru sekitar 8.000 orang Pak. Bayangkan kabupaten aja total penduduknya mungkin 1,3, kalau nggak salah 1,3, kota itu 130.000 kalau nggak salah. Jadi kan masih berapa persen Pak, dikit sekali. Nah hari ini kami berharap kami bisa menyampaikan dan ada ketok tular pada sanak saudara dan lingkungan sekitar. Karena apa? Kasus kecelakaan kerja Pak itu tidak ditanggung di BPJS Kesehatan. Banyak pertanyaan sebelum Bapak Ibu nanya, saya bilang dulu. Kadang saya udah punya KIS kok Mbak. Kalau ada apa-apa udah bisa pakai KIS. Nyatanya Bapak Ibu Nyun Sewu, karena memang sudah aturannya dipisah kewenangannya. Pernah kejadian saya waktu itu masih di Purworejo, seorang ART berangkat kerja tabrakan, habislah 49 juta, yang 20 juta ditanggung jasara harja. Nah sisanya mau pakai KIS itu nggak bisa. Itu nyata karena saya ditelepon anggota DPRD Pak, Mbak Rosa ini bisa ditanggung nggak di BPJS Ketenagakerjaan? Saya bilang bisa Pak, asalkan sudah terdaftar. Sayangnya belum terdaftar. Terus saya nggak tahu tuh, terus akhirnya bagaimana, siapa yang nanggung? Karena 29 juta selisihnya itu nggak bisa pakai KIS. Nggak cuma itu banyak juga kasus-kasus yang mungkin di sawah kena cangkul. Saya juga pernah dilapori kena traktor, dari pihak rumah sakit nelpon saya, Mbak kalau orang ini daftar bisa langsung nggak biayanya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan? Saya bilang mohon maaf belum bisa. Ya, jadi memang di sini karena kehidupan kita adalah kehidupan bekerja dan tidak bekerja, artinya dua perlindungan di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu harusnya adalah sangat penting untuk kita. Oke. Demikian Pak, itu satu pertanyaan Pak Raihan. Terus yang kedua apa tadi Pak? Oh itu yang Bapak yang kedua ya. Bapak yang pertama tadi Kordus ya Mbak ya, di Lazismu ya. Saya nanti perlu mengidentifikasikan dulu beliau-beliaunya ini sifatnya katanya dikontrak 2 tahun. Terima gaji Pak? Rukso bagi hasil ya, upah ya. Ya itu bisa didaftarkan di kami sebagai penerima upah Pak. Selama masih ada hubungan kerja, ada hubungan kontrak, itu bisa didaftarkan di kami ya. Perhitungan iurannya berbeda dengan yang ini Pak. Dia nanti ada prosentase dari jaminan kecelakaan kerja itu masuknya 0,24% dan jaminan kematiannya 0,3%. Kalau ikut 2 program itu hanya Rp11.250. Tapi manfaatnya sama seperti yang tadi saya sampaikan, pengobatan unlimited. Jadi mungkin pada saat tugasnya mengkolek zakat ya Pak ya, mengkolek zakat mungkin ke daerah-daerah, mobilitasnya kan tinggi berarti Pak. Itu dari desa ke desa, mungkin tidak melihat waktu juga, mungkin sampai malam pun ya Pak ya, itu bisa terproteksi selama beliau melakukan aktivitas tadi Pak. Iurannya murah, hanya 11.000, tapi khusus pekerjaan sebagai Kordus. Bedanya kalau tadi yang informal 16.800 bisa 2 pekerjaan, itu saja yang bedakan gitu. Kalau sudah 2 tahun berhenti, bisa diputus, dinonaktifkan kepesertaannya, tidak ada kewajiban lagi kepada Lazismu, dan yang bersangkutan kalau hanya ikut 2 program proteksi tadi, kecelakaan kerja dan kematian, itu memang tidak ada yang kembali
karena dia sifatnya gotong royong. Tapi kalau Bapak ikutkan di program yang ketiga, yang hari tua, nanti hari tuanya Pak bisa untuk bekal mereka. Misalnya udah berhenti kerja tempat Bapak, dia mau wirausaha. Nah itu kita kembalikan saat dia berhenti bekerja, dicairkan seluruhnya. Itu. Saran saya memang ikutnya baiknya yang 3 program. Jadi dia merasa, oh saya ada tambahan kesejahteraan selain daripada upah, yaitu ada bekal tabungan. Gitu ya Pak ya. Nanti lebih lanjutnya bisa japrian sama saya Pak atau tim saya. Kita siap ke sana. Dan yang kedua yang saya dengan Bapak Pak Makmun J. Ya, ini biasanya bahasa kelakar kami kalau sosialisasi. Meninggal karena sebab apapun kami kasih santunan, termasuk bunuh diri. Pak mohon izin Pak Oni jangan disampaikan buka kanwil ya Pak ya. Ya, jadi bunuh diri aja kami kasih santunan dengan catatan satu Pak, harus sukses. Iya, kalau nggak sukses, ya nggak kami kasih, rugi sendiri ya Pak ya. Gitu, udah kesakitan, nggak sukses pula gitu kan, nggak dapat santunan. Jadi kuncinya harus sukses. Jadi meninggal karena sebab apapun, kalau itu peserta kami berikan santunan. Tinggal kami apa ya istilahnya mengidentifikasi ini meninggalnya karena apa? Karena hubungan kerja kah? Atau karena meninggal sakit atau bukan kecelakaan kerja. Nanti bedanya di santunannya saja. Gitu. Ya. Terus pertanyaan tadi Bapak yang kedua apa? Berantem. Berkelahinya itu, kalau itu memang profesinya dia berkelahi, kami tanggung Pak. Iya, contoh petinju, karate, taekwondo. Karena kami baru-baru ini kerjasama dengan KONI Pak. Atletnya didaftarkan di kami. Itu yang sering kecelakaan kerja, itu atlet taekwondo udah ada, tarung derajat udah ada, wushu juga barusan kemarin juga gegar otak. Itu masuk kecelakaan kerja dan kami tanggung. Jadi kalau memang profesinya kami tanggung Pak. Tapi kalau catur nggak ditanggung Mas Makmun? Catur bisa Pak. Mungkin lagi mindahin pionnya gitu kan, terus kepleset jatuh gitu ya. Iya. Tapi kalau dia bukan profesinya, berantem sendiri di pabrik, itu pernah kejadian Pak. Itu nggak kita tanggung. Tuh, pernah tahun berapa, karyawannya berantem, HRD-nya melerai, kena bacok Pak. Nah, HRD-nya itu yang kecelakaan kerja namanya. Kalau karyawannya dapatnya SP aja Pak sama surat pemecatan. Gitu. Ya, gitu ya Pak ya, semoga cukup puas Pak. Gitu. Iya, betul sekali Bapak. Jadi identifikasi di awal, kewajarannya itu kita lihat. Oke, yang ketiga tadi Bapaknya kayaknya udah nggak sabar, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Payaman, namanya Bapak Mas Fui. Posisinya statusnya produsen jemuran. Promosi. Yang saya tanyakan itu berhubung profesi saya ini nebang bambu di lereng-lereng dan risiko besar. Terus yang saya tanyakan, seandainya saya naudzubillah ya, banyaknya naudzubillah, semoga tidak, kecelakaan kerja itu sampai patah tulang, tapi saya nggak mau berupa di rumah sakit, maunya disangkal putung, Bab, ya mungkin apa istilahnya tuh sugestinya tuh lebih ke sangkal putung daripada rumah sakit kalau masalah tulang itu. Terus seandainya saya ke sangkal putung itu kompensasinya gimana gitu? Satu itu. Yang kedua, seandainya saya masuk ke ini program BPJS ini, kok seandainya saya dan anak buah saya itu dalam 1 bulannya itu nggak pas, waktu itu nggak mampu, banyak 16.000 ya 16.800. Saya ada karyawan 2, berarti kan 3 dengan saya, jadi taruhlah itu sekitar 50.000 lah atau 60.000. Pas bulan ini nih nggak mampu untuk bayar. Terus
ada kompensasinya nggak? Atau bulan depan saya atur double, 2 bulan besok belum ada lagi. Terus apa akibatnya atau risikonya kalau kita ngangsurnya tuh bayarnya nggak stabil atau telat begitu? Mohon penjelasan, terima kasih. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi, silakan. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hayati, delegasi dari PAC Fatayat Secang. Pada siang hari ini saya ingin bertanya Kak Ros, itu tadi kan biar keterangan ya, kayak kalau buros kayak kok soft banget gitu. Kak Ros aja biar milenial. Di sini kan tadi iurannya itu dasar upahnya 1 juta. Misalkan di rumah itu kan saya buka toko ya Pak ya. Itu misalkan 1 bulan itu pendapatan 4 juta. Apakah saya harus iuran minimal 36 kali 4 itu atau hanya 36? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, dalam kepesertaan ini misalkan saya ikut dengan suami itu kan 2% ya. Terus yang didapat misalkan alhamdulillah yang di kakak itu kan masih ada orang tua dan anak. Apakah anak dan orang tua misalkan ada kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan itu apakah tercover dengan kepesertaan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya